Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafur. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini dikoordinir ya, jadi semuanya harus hafal terlebih dahulu. Jadi siangnya menghafal, malamnya dijikan Abah Ron. Jadi nggak ada yang nganggur. Kalau kamu capek silahkan menghafal Quran, nggak apa-apa. Ini dihafalkan kan bisa. Berarti malamnya kalau ngaji harus membawa semuanya.
Sekarang setara gender dalam nilai iman dan amal saja. Kenapa ini kok disampaikan? Karena orang-orang kafir sekarang itu mendanai organisasi-organisasi yang di situ meminta kesetaraan gender. Jadi organisasi keislaman, misalnya di IAIN itu ada PSG, Pusat Studi Gender. Di perguruan tinggi juga begitu, itu didanai oleh orang kafir. Orang kafir itu nggak ngerti hukum-hukum Allah. Nah, orang-orang Islam karena didanai oleh orang kafir, sehingga mereka mendukung, sehingga sampai gender harus setara, laki-laki perempuan sama. Dicari beberapa hal yang menyebabkan tidak samanya itu dicari, kemudian diharuskan sama dengan alasan lain, dengan feminisme dan sebagainya, dengan alasan macam-macam ya. Maka Islam itu bagaimana sih sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu? Dan itu adalah potret atau gambaran bahwa orang-orang itu ya seperti itu yang diminta. Kalau laki-laki hendaknya ya sama dengan perempuan, padahal tidak sama. Laki-laki bisa menceraikan istri, mentalak istrinya, sementara istri tidak bisa mentalak suaminya. Harus minta dulu pada Pak Hakim agar Pak Hakim menceraikan atau mentalak memutuskan hubungan nikah dan sebagainya. Maka yang penting kita kembali pada Al-Quran. Jadi setara gender hanya dalam nilai iman dan amal. Sama. Surat An-Nisa 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa man ya'mal dan siapa yang beramal minas solihati dari kebaikan-kebaikan, min dzakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun dan dia mukmin, fa ulaika maka mereka itu yadkhulunal jannata masuk surga, mereka masuk surga, wala yuzlamuna dan tidaklah dizalimi naqiron sedikit pun. Jadi sama. Kalau laki-laki amal soleh ya surga, perempuan amal soleh juga surga. Sama. Hanya bentuk amal solehnya itu beda. Kalau laki-laki tidur di masjid, kalau laki-laki berjaga-jaga, kalau perempuan ya jangan tidur di masjid lah. Ya. Kalau perempuan ya jangan jaga pintu gerbang. Ya. Tidak sama. Bentuk amal solehnya tidak sama. Tapi kalau laki-laki amal soleh ya masuk surga, perempuan amal soleh juga masuk surga. Berarti setara gender dalam nilai iman dan amal soleh, bukan bentuknya. Mesti saja berbeda. Kalau laki-laki auratnya antara lutut sampai
pusar, dengkul sampai udel. Ya. Kalau perempuan ya ndak segitulah. Ya. Kalau istri ya sungkem pada suami, tidak seperti di barat, baliknya. Kalau di barat itu suami sungkem pada istri, ya, sungkem pada istri. Jadi kalau ada wanita cantik ya disungkemi oleh semuanya, ya. Makanya wanita itu lambangnya dunia, laki-laki itu lambangnya akhirat. Wanita harus dipimpin oleh laki-laki, jangan wanita memimpin laki-laki. Ya. Jangan dunia memimpin akhirat, tapi akhirat memimpin dunia. Kalau wanita memimpin laki-laki ya ceritanya seperti Nabi Adam dengan ibu Hawa. Apa jadinya? Yaitu dipimpin sehingga ke dunia. Kena bohong, kena tipu sama setan. Kemudian penghambaan secara lahir tidak sama. Penghambaan secara lahir, penghambaan kepada Allah secara lahir antara laki-laki tidak sama. Yang sama hanya nilainya. Tapi penghambaan secara lahir tidak sama. Antara lain surat Al-Baqarah 221. Disebutkan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian wahai para wali menikahkan dengan laki-laki musyrik sehingga mereka beriman. Kalau perempuan dinikahkan. Kalau perempuan dinikahkan, kalau laki-laki menikah. Laki-laki tanpa wali, laki-laki tanpa harus persetujuan ibu, bapak, orang sekampung, tidak perlu. Ya. Kalau perempuan dinikahkan, kecuali kalau sudah janda. Bahkan bapak bisa langsung menikahkan walaupun tanpa persetujuan anak perempuannya. Tetapi itu kurang bagus, hanya kurang saja. Paham? Jadi penghambaan secara lahir antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Kalau perempuan dinikahkan harus ada walinya. Ya, makanya perempuan kalau mau menikah harus dinikahkan. Senang dengan siapa? Harus matur pada walinya. Jangan langsung tembak di tempat. Nah, haram itu. Berarti selama ini fenomena atau yang terjadi selama ini semuanya salah. Betul, sebagian besar salah. Kemudian pada ayat yang lain yaitu surat Al-Baqarah 282 tentang apa? Tentang saksi. Kalau laki-laki 2 orang saksi, kalau perempuan maka 1 banding 2, 1 laki-laki banding 2 perempuan. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Dan carilah atau upayakan saksi, hai kalian, 2 orang saksi dari laki-laki kalian. Fa illam yakuna rajulaini, maka jika tiada keduanya itu laki-laki, farajulun wa mra'atani, maka seorang laki-laki dan 2
perempuan. Dikiaskan dengan ini, kalau tidak ada laki-laki sama sekali, maka 4 orang perempuan. Misalnya masalah saksi, tidak sama. Allah memerintahkan kalau laki-laki 1 atau 2 orang saksi, kalau perempuan berarti 4, 1 banding 2. Ya itulah penghambaan kepada Allah, tidak sama. Kalau laki-laki menghamba pada Allah, sebaiknya banyak keluar-keluar, istilahnya, ya kan? Kalau perempuan sebaiknya masuk, ya, di dalam saja. Itu penghambaan pada Allah. Kemudian lagi, kalau warisan laki-laki seperti bagian 2 orang perempuan. Surat An-Nisa 11, kemudian 128 juga begitu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Allah mewasiatkan pada kalian dalam anak laki-laki, dalam anak-anak kalian, yaitu bagi laki-laki, lidzakari bagi laki, mithlu semisal hadzi bagian al-unsaya ini 2 perempuan. Kemudian kalau laki-laki yang nusyus, kalau perempuan yang nusus, maka berilah nasihat. Kalau tidak mempan, maka pisah ranjang. Kalau tidak mempan, maka dipukul. Tapi kalau yang laki-laki yang nusus, yang ngambek, maka perempuan hendaknya membuat perdamaian, yaitu melepaskan sebagian haknya. Loh, kalau laki-laki yang nusus kok begitu? Kalau perempuan yang ngambek kok disuruh memberi nasihat? Apakah laki-laki kalau ngambek tidak disuruh memberi nasihat? Oh enggak, perempuan tidak berhak untuk memberi nasihat. Ya. Kemudian kalau laki-laki, ya yang perempuan yang nusus, yang ngambek, maka laki-laki, suami boleh, atau tindakan yang kedua yaitu pisah ranjang. Kalau suami yang ngambek, gak boleh perempuan malah pisah ranjang, ya. Kalau si perempuan itu yang ngambek tahap 3, boleh laki-laki atau suami memukul. Kalau perempuan, kalau suami yang ngambek, maka istri tetap tidak boleh memukul. Justru suruh membuat perdamaian, yaitu melepaskan sebagian haknya. Itulah penghambaan kepada Allah. Itulah hukum-hukum Allah. Allah sudah Maha tahu. Makanya kalau istrinya yang nggak pakai jilbab gitu, abah jiwir suami, ya kan? Suaminya suruh sini, jiwiri gini. Paham? Wa inim ro'atun wa in, dan jika itu kok dibaca inim, maka asalnya wa in imro'atun, maka dibaca langsung menjadi wa inim ro'atun, dan jika perempuan khofat, takut mim ba'liha, dari suaminya, ba'lun itu suami, nusyuzan, ngambek, pada ngambek, au i'radun, atau keberpalingan, berpaling, fala junaha, maka tiada dosa alaihim, atas suami istri, atas keduanya, ayyusliha, bahwa keduanya berdamai. Islah itu berdamai, bainahuma, antara keduanya, sulhan, dengan benar-benar perdamaian. Jadi kalau suami yang ngambek, istri takut suaminya ngambek, maka perintah Allah adalah membuat perdamaian. Pada zaman Rasul, suatu ketika sang istri itu sang Rasul kelihatannya
i'rad, yaitu berpaling. Maka sang istri tadi matur pada Nabi, ya Nabi, sudahlah giliran saya untuk Aisyah, tapi tolong saya Nabi tidak dicerai. Sudahlah, tetap suami istri saja, tapi nggak perlu digilir, nggak apa-apa. Itu ya bagus. Wasuluh khair, dan perdamaian itu adalah baik. Itu wanita ahli surga. Ya. Tidak semuanya serba iri saja ya. Makanya yang penting penghambaan pada Allah. Sama-sama muridnya, ini kok diploter dengan kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini. Tapi yang lain kok enggak. Jangan iri kamu. Berarti kamu adalah yang masuk surga. Berarti kamu dipilih oleh Allah untuk beramal soleh lebih dari yang lain. Allahumma amin. Ya. Kok ini yang jadikan pimpinan? Kalau sudah jadi pimpinan itu, maka salah sedikit saja sudah dijiwiri ya. Kenapa yang lain-lain itu kok enggak dijiwiri, salah banyak? Jangan iri kamu. Berarti kamu dipilih oleh Allah untuk menjadi baik. Allahumma amin. Makanya santri-santri sekalian, contohlah yang santri yang baik. Jangan mencontoh anak-anak yang suka cinta dunia, yaitu tidak mau amal soleh. Kalau kamu capek, silahkan kamu menghafal Quran. Bawa itu Qurani. Jangan keluar dari pondok tanpa izin. Itu larangan sudah. Larangannya pondok sini cuma mudah. Haram keluar dari pondok tanpa izin. Kamu minta izin saja diizinkan. Ya. Minta izin saja diizinkan kamu. Itu tandanya masih banyak nerakanya ya. Kalau cinta dunia itu berarti nerakanya masih lumayan ya. Makanya banyak-banyaklah istighfar. Sebenarnya Sakroni itu cukup kosmanya itu ada, minta laporan. Kosma, siapa yang bermasalah hari ini? Gitu aja. Terus apa tindakan kamu? Hendrik yang ngono. Dan Hendrik atau Roni itu satu kesatuan. Bisa saja itu Hendrik kalau ada pelanggaran dari Sanawi atau dari mahasiswa yang dari tarbiyah itu kok mengadakan pelanggaran, ya sudah. Pelanggaran itu apa sih? Keluar dari pondok tanpa izin itu sudah pelanggaran. Ya. Nomor 2, waktu kegiatan tiada berada di tempat. Waktu kegiatannya apa? Waktu kegiatan tidur harus berada di tempatnya. Nah, untuk memberi izin dipikir, diperkirakan. Saya minta izin mau keluar malam. Waduh, keluar malam ini bahaya ini, keluar malam. Ya, sangat bahaya. Amat sangat bahaya itu. Misalnya sekarang ada minta izin, Ron, misal minta izin, saking tidak kuatnya menahan, nggak bisa menahan untuk tidak nonton sepak bola misalnya ya. Kamu bisa memikirkan, ya sudah, beberapa orang diberi silakan nonton sepak bola ya. Tapi permasalahannya rantainya nanti jadi bermasalah.
kalau tidurnya terlalu malam, pasti sholat subuhnya terganggu. Iya atau ya? Kalau sudah sholat subuhnya terganggu, pasti kegiatan siang juga terganggu. Dulu ada yang begitu. Kalau malam suka melekan, kadang-kadang amal soleh komputer, tapi ya gitu, nggak ada hasilnya. Apa hasilnya kamu komputer itu? Mana hasilnya? Kalau kamu bikin buku, mana bukunya? Nah, semuanya kan harus ada hasilnya. Kamu kan belajar, hasilnya adalah apa? Hafal dan paham, bisa mengajar. Ya. Kalau belajar nggak hafal, nggak bisa mengajar, ya nggak ada hasil lah, itu namanya, ya. Jadi amal soleh secara lahir, yaitu bentuk penghambaan kepada Allah secara lahir, memang tidak sama, alias berbeda. Memang lahirnya laki-laki dengan perempuan sudah tidak sama, ya. Mukanya saja, kalau perempuan itu rata-rata halus, kalau laki-laki jangan halus ya, medoi kalau kamu halus ya. Laki-laki pakai bibiran, lipstikan ya, rokan dulu aja sekalian. Laki-laki pakai anting-anting ya. Orang kalau menyerupai perempuan itu, ya itulah nanti menjadi bencong, itu banci itu. Jadi banci itu sebenarnya bukan pembawaan lahir, bukan. Itu adalah pendidikan. Ada orang yang suka pakai anting-anting sejak kecil, akhirnya ya jadi bencong lah besarnya. Jadi apa? Jadi sok perempuan. Ada yang kecilnya itu sok perempuan, tapi nyatanya tidak diperturutkan. Terus apa? Menikah. Nikah itu ternyata istrinya pertama tidak punya anak, tapi lama-lama juga punya anak. Berarti ya tetap laki-laki, ya tetap laki-laki. Bahkan anaknya kembar. Aneh ya. Sekarang wanita solihah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu pemimpin, qawwamun pemimpin atas wanita-wanita sebab apa yang Allah karuniakan atau Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan sebab apa yang mereka laki-laki menafkahkan dari harta mereka. Jadi ini adalah satu, laki-laki wajib jadi pemimpin, wanita dipimpin. Kemudian kewajiban laki-laki punya kelebihan daripada perempuan. Yang ketiga yaitu kewajiban suami memberi nafkah pada istri. Jadi ini di sini ada bima faddalallahu. Kalau arti secara biasa, sebab apa yang Allah lebihkan, ya kan? Tapi kadang-kadang dalam Al-Quran tidak berlaku itu. Contoh masalah waktu sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Kerjakanlah atau tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya
malam. Padahal yang dimaksud adalah yaitu apa? Dan waktu mulai tergelincir matahari sampai maghrib dan maghrib sampai subuh. Tapi di situ mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Ila ghosaqil laili, padahal bermakna dan. Jadi yaitu mulai tergelincir matahari dan waktu gelapnya malam. Paham? Pada masalah wudu, wa man kana minkum maridun aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti. Siapa yang di antara kalian sakit atau dalam perjalanan atau pergi, atau salah seorang dari kalian keluar dari kakus, dari WC. Padahal di situ menggunakan atau, bukan bermakna atau, bukan bermakna atau, tetapi bermakna padahal, bermakna padahal. Yaitu, dan apabila seorang di antara kalian sakit atau pergi padahal ya keluar dari kakus, itu bukan berarti atau, tetapi berarti padahal. Ini juga begitu. Jadi bi di sini bisa saja bisa berarti bima fadlallahu, sebab apa yang Allah mengkaruniakan atau melebihkan. Tapi ini juga bisa berarti perintah, bi tanpa arti. Jadi laki-laki wajib jadi pemimpin bagi perempuan. Nomor 2, laki-laki wajib ada kelebihan dari perempuan. Kemudian 3, wajib laki-laki atau suami wajib memberi nafkah. Ada biasa pertanyaan begini, bagaimana kalau yang memberi nafkah itu perempuan? Misalnya perempuan, istrinya pegawai negeri, pejabat lagi, suaminya lontang-lantung lontang. Nah, yaitu apa? Suaminya jadi apa? Hah? Masuk ikatan pengangguran, ya. Apa pengacara? Pengangguran banyak acara, ya. Suaminya jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Apakah ganti yang jadi pemimpin adalah perempuan? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau istri itu misalnya pegawai negeri, kemudian pejabat lagi, duitnya harus diberikan pada suami. Ini mas, ini kerja saya. Aku adalah bagaikan budaknya mas. Kalau dapat bayaran maka untuk tuannya, namanya budak kok, ya kan? Diberikan, kemudian oleh sang suami dipakai memberi nafkah. Apakah tidak termasuk yang istri yang beri nafkah suami? Oh, tidak bisa. Ya, tetap suami yang memberi nafkah. Seharusnya prosesnya begitu. Sekarang misalnya istri tidak kerja sudah, tidak kerja. Kalau kerja itu kan istilahnya karena izinnya suami. Kalau istrinya sudah kaya, ya. Istrinya sudah kaya, duitnya sudah banyak sudah. Walaupun tidak kerja, duitnya sudah banyak. Kemudian apa? Makannya suami itu juga apa? Dari atau lewat istri. Bagaimana? Berarti kan si istri memberi nafkah pada suami.
Apakah begitu? Tidak juga. Tapi paling banter dalam ilmu thariqah itu rezeki dari Allah lewat istri gitu aja. Ya. Tetap apa? Suami memberi apa? Nafkah dengan harta mereka. Ini hanya sindiran atau kewajiban bagi suami. Sebab penafsiran ayat ini adalah yang pas seperti Rasulullah Muhammad SAW itu tidak punya kerja, ya pengacara, pengangguran, banyak acara ya. Memang apa dapat amanat dari Allah, tidak bekerja, tapi apa terus terkungkung dengan urusan sabilillah, jalan Allah. Maka garwonya Siti Khadijah yang kaya raya, yang banyak duit itu, nah itu dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Ya Rasulullah tidak kerja tetap, tapi apa istrinya yang justru bukan hanya untuk makan bersama, tapi untuk seluruh umat manusia pada waktu itu masih banyak yang lapar, banyak yang tidak punya. Makanya hartanya Siti Khadijah diobral buat memberi makan fakir miskin. Jadi ini wanita solihah bagaimana? Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu. Fasolihatu maka wanita-wanita yang solihah, yaitu qanitatun, wanita-wanita yang taat, hafizatun, wanita-wanita yang menjaga diri. Makanya kamu harus ngerti susunan apa mubtada khobar. Ini adalah mubtada khobar. Wanita-wanita solihah adalah wanita-wanita yang taat dan wanita-wanita yang menjaga diri. Kalau misalnya ini sifat mausuf, maka bukan begitu. Fasolihatul qanitatul hafizatu. Ya. Maka wanita-wanita yang solihah, yang menjaga diri, yang taat dan menjaga diri adalah titik-titik misalnya. Kalau ini susunan mubtada khobar, maka wanita-wanita solihah adalah yang taat dan menjaga diri. Sudah itu. Dalam suami istri, wanita yang baik cuma itu syaratnya, yaitu taat. Tapi juga begitu, jangan mengaku taat kamu. Hai perempuan, janganlah mengaku taat pada suamimu. Aku kurang taat bagaimana? Ya kurang saja. Andai suami penyakit bisul atau udun, ya, si istri suruh nyucup udunnya itu ya. Kemudian si istri mau srop ya. Itu belum ada 1/1000 dari ketaatan yang harus dia jalankan. Makanya jalankanlah ketaatan, tapi jangan mengaku telah taat. Kalau bayi pilek, ya kan ibunya atau orang tuanya biasanya kadang nyucup pileknya itu ya. Kalau suami yang pilek misalnya, maka istri kemudian suruh nyucup pileknya itu ya. Kok mau? Itu belum ada 1/1000 daripada ketaatan yang seharusnya. Artinya apa? Jalankan taat, tapi jangan mengaku telah taat. Hafizatun, yang nomor 2, yaitu syaratnya wanita solihah adalah menjaga diri. Makanya kalau ada hadis-hadis yang menyatakan tentang kebaikan wanita menjaga diri, itu jangan diprotes. Meskipun
andai hadis itu dhaif atau lemah sanadnya, tapi matannya itu cocok dengan Al-Qur'an, ya sudah. Mana-mana ada wanita yang keluar tanpa izin suami, maka dilaknat oleh Allah dan dilaknat semuanya. Itu jangan diprotes itu. Jangan dikatakan hadis lemah. Walaupun hadisnya lemah secara sanadnya, tapi matannya itu sama dengan Al-Qur'an. Makanya hadis apabila cocok dengan Al-Quran pakai, kalau enggak jangan. Meskipun hadis sahih, enggak mungkin hadis sahih atau ya, itu bertentangan dengan Al-Quran, enggak boleh, enggak mungkin. Tidak mungkin. Dalam kitab Uqudul Jan itu dijelaskan tentang hak-haknya suami, kewajiban istri, demikian juga hak-hak istri, kewajiban suami. Makanya kewajiban istri itu di rumah saja sudah. Di rumah saja. Bahkan sampai ada hadis ya kan, wanita itu menjadi mensurgakan orang tuanya, mensurgakan bapaknya, karena wanita ini diangkat derajatnya oleh Allah dari wanita solihah menjadi wanita ulama, wanita ahli ilmu atau wanita para wali perempuan, yaitu dipesan oleh suaminya jangan turun atau jangan keluar dari rumah. Kemudian setelah itu setelah berangkat suaminya, maka ada berita bahwa ayahanda perempuan tadi sakit. Maka yang pemberi kabar tadi, utusan tadi diminta tolong untuk datang pada Rasul menceritakan halnya. Setelah itu ternyata para utusan itu datang menyampaikan bahwa Rasul bersabda suruh taat pada suami. Setelah itu untuk yang kedua kali ternyata utusan datang lagi menyampaikan bahwa ayahanda telah nazak akan mati, tetangga sudah semuanya takziah, tinggal anaknya itu, maka suruh matur pada Rasul tetap yang kedua kali, yaitu suruh taat suami. Jadi ayahanda sakit keras seperti itu mau meninggal, tetap tidak perlu istri menjenguk pada bapaknya kalau tidak diizinkan oleh suami. Kalau tidak diizinkan oleh suami, mau minta izin bagaimana? Wong suaminya sudah pergi. Maka wanita tadi tetap taat pada suami. Begitulah seharusnya santri itu. Ya. Ini mau minta izin pada abah, tapi abah pergi. Oh, berarti tidak diizinkan oleh abah. Ya. Berarti tidak diizinkan. Capek kalau mengatur santri yang kayak begini nih, ya. Nah, abah setelah ngaji ini kalau khatam, maka ada kemungkinan abah menyuruh kalian mengajarkan ini pada teman-teman yang lain, pada santri yang lain. Paham ya? Abah tak bina praktek kamu, itu aja. Ya, membina thariqah. Sejak zaman dulu itu begitu, santri itu mau izin abah, tapi abah pergi, jadi nggak bisa minta izin, ya langsung aja berangkat. Oh, itu berarti tidak diizinkan oleh abah. Ya, abah sudah pernah kok mempraktekkan, karena kiainya abah itu sudah terlanjur masuk sehingga tidak mungkin. Padahal abah jadi kepala MTS pada waktu itu. Kepala MTS harus menjaga ada ujian yang dari ujian negara. Nggak mungkin abah nggak datang. Ternyata abah pulang tanpa pamit. Ternyata di rumah kok sepi. Oh, ujiannya ditunda.
Ya. Oh, ini berarti tidak boleh minta izin kalau memang tidak bisa minta izin, ya. Jadi wanita tadi tetap taat pada suami. Itulah kewajiban pada orang tua bagi wanita bersuami masih kalah dengan kewajiban pada suami. Jangankan begitu. Jangankan sekedar orang tuanya mantu, ya kan? Orang tuanya mantu. Si suami itu harus ngaji, nggak perlu dijemput, ya, nggak perlu dijemput. Suami ngaji ya biarkan suami ngaji. Itu ada mantenan akatannya sudah kok. Andai kan akatan pun masih berat mana akatan dengan ngaji? Ya, ya masih berat ngaji, ya kan? Gitu tadi ada yang pamit karena ngurus lamaran. Kamu kan sudah nikah, kenapa kamu urus lamaran ya? Kenapa kamu repot-repot mengurus lamaran? Sudah nikah, sudah suami istri kamu, kok ngurus lamaran? Heran apa kadang-kadang. Kok ya bodoh, tapi sudah dibina saja. Ya sudah kalau gitu niati jangan urusan lamaran, tapi niati kamu mengajak orang untuk mondok, untuk thalabul ilmi. Jangan niat menyebarkan stiker, tapi niat berdakwah, mengajak orang thalabul ilmi. Ya sudah kalau gitu. Sebab bukan buruk lahir, tapi lahirnya baik-baik saja, tidak masalah. Tapi oleh karena itu diniati saja yang baik. Jadi wanita taat pada suami lebih daripada kewajiban taat pada orang tua atau berbuat baik pada orang tua. Kalau ditanya, kamu berat mana dengan suamimu? Pilih orang tua atau pilih suami? Kalau Islam, jawab aja tegas, Islam suruh memilih suami. Nah, ibumu, bapakmu yang sejak kecil merawat kamu lecehkan. Ya sudah, itu ikhlas saja, ya. Ikhlas saja, Bapak. Islam mengajarkan suruh taat pada suami. Kemudian yang ketiga, yaitu utusan yang ketiga, setelah itu tahap yang ketiga, mengabarkan bahwa ayahanda sudah meninggal dunia. Orang-orang sudah ngelayat semuanya, sampai anaknya nggak datang. Wah, barangkali ini kalau Rasulullah membolehkan barangkali ya, tapi tolong tetap matur pada Rasulullah. Ini loh wanita yang berguru, wanita yang berguru. Jadi ada apa-apa itu jangan diputuskan sendiri, matur pada gurunya. Ya, nggak bisa secara langsung ya melalui siapa. Suruh matur pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, bapakmu sudah diampuni dosanya karena taat kamu pada suamimu. Allahumma amin. Enak mana andaikan kamu jadi bapaknya wanita tersebut, dijenguk atau dimasukkan surga? Enak dimasukkan surga saja. Kok bisa begitu? Yang berbuat baik anak perempuannya kok yang masuk surga itu bapaknya? Soalnya Allah punya malaikat yang pendukung arsy, itu doanya pasti dikabulkan. Doanya malaikat ini kepada ulama, kepada orang mukmin, yaitu orang yang sudah wali, dan pada orang soleh yang diantara bapak-bapaknya. Nah, disitulah didoakan oleh malaikat tadi,
sehingga bapaknya termasuk orang soleh, maka masuk surga juga gara-gara si anak perempuannya taat pada suami. Makanya kalau kamu jadi wali misalnya, maka kamu akan mensurgakan orang-orang sekeliling kamu. Sebab, kenapa kok disurgakan? Sebab korbannya mesti orang sekelilingnya. Seorang suami yang jadi wali, ya, seharusnya istrinya dibelikan kalung, dibelikan gelang, dibelikan mobil, rumah, tanah, ya kan, sawah. Tapi nggak bisa dibelikan itu gara-gara harus membiayai atau mendanai agama Allah, ya. Sehingga nggak sempat. Jadilah istri jadi korban. Seharusnya suami itu menunggui istrinya yang sakit gara-gara harus ngaji, maka istri jadi korban, ya. Nah, makanya malaikat mendoakan itu. Wali atau orang mukmin maka didoakan oleh malaikat pendukung arsy tadi sekalian keluarganya, sekalian istri-istrinya, anaknya. Makanya kalau jadi korban gara-gara jadi anaknya kiai atau anaknya orang mukmin, jangan menyesal, malah enak, ya kan? Malah enak. Jangan seperti orang lain, orang biasa itu anaknya mondok di sambang, dijenguk. Kalau kiai jarang nyambang anaknya, ya, jarang jenguk. Sudah dipasrahkan pada Allah saja. Jadi ketaatan pada suami itu jauh lebih tinggi. Pokoknya kalau kamu kepingin jadi wanita solihah, itu aja. Hanya saja taatnya pada suami itu dibatasi oleh apakah suami melarang pada yang mungkar, melarang pada yang baik, atau memerintah pada yang mungkar. Itu tidak boleh ditaati. Urusan suami atau apakah sembahyang atau tidak, puasa Ramadan atau tidak, tetap wajib ditaati. Ya, tetap wajib ditaati, kecuali kalau memerintahkan yang mungkar. Misalnya seorang istri puasa Ramadan, suami tidak puasa. Kemudian si suami memaksakan istrinya untuk memasakkan. Masak, Dek. Wah, saya tidak boleh memasakkan orang yang berbuat mungkar pada Allah. Nah, kalau gitu saya cerai, ya silahkan. Ya, silahkan. Si istri wajibnya mengajar, wajib mengajar. Si suami melarang, maka tetap mengajar saja, biar dicerai tidak apa-apa. Ya, jika untuk kebaikan, asalkan kewajibannya sudah dipenuhi. Pokoknya melarang yang wajib itu tidak boleh. Misalnya sholat wajib, tapi kalau sholat sunnah, maka istri kalah, ya. Lebih baik menjamu suami, taat pada suami, daripada puasa sunnah atau sholat sunnah. Paham? Tapi kalau kamu jadi suami, jangan sombong, jangan sok seperti ini loh, ya. Kamu harus malu pada Allah, ya. Istrinya mau puasa sunnah, suami nggak boleh, aku suamimu, ya. Itu namanya suami yang tidak tahu malu kepada Allah, ya. Jadi itu apa?
syarat wanita solihah 2. 1 taat, nomor 2 apa? Menjaga diri. Wanita karir itu bukan baik. Sekarang kan gambaran di TV-TV atau di mana itu kan rata-rata menggambarkan wanita karir itu wanita baik. Ya enggak. Kesana naik pesawat, kesana nyetir sendiri, nyetir mobil sendiri, bukan yang baik itu. Untuk wanita itu, wanita yang bisa naik sepeda pancal dengan yang tidak bisa naik sepeda pancal, lebih baik yang tidak bisa naik sepeda pancal. Ya. Wanita yang bisa nyetir mobil dibanding dengan wanita yang tidak bisa nyetir mobil, lebih baik wanita yang tidak bisa nyetir mobil. Dan selanjutnya sebenarnya, wahai para laki-laki, wanita lumpuh itu lebih baik daripada wanita pintar berlari, ya kan? Tapi kamu nggak mau ya nikahi wanita lumpuh ya? Hah? Mau? Kalau ada yang amin bagaimana kamu? Hah? Wanita yang tidak berani pergi sendiri itu lebih baik daripada wanita yang pemberani. Ya, pergi kemana sendiri itu kurang baik. Boleh, ya boleh saja kalau memang ada hajat, ya kan. Tapi lebih baik wanita yang tidak bisa wanita yang tidak berani. Dah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam